Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimahumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali menghimpun kita di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dalam rangka untuk mengamalkan perintah Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan di antara pelajaran agama Islam yang tidak boleh kita tinggalkan, karena di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita jadikan bekal untuk menghadap Allah SWT, yaitu pelajaran sejarah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Kitab yang digunakan pada kajian sirah ini yaitu dengan judul Ar-Rahiq Al-Maktum, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. Kitab yang memenangkan peringkat pertama dari puluhan perlombaan penulisan kitab yang diselenggarakan oleh pemerintah Saudi Arabia. Penulis ini Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri mendapatkan peringkat pertama. Insya Allah kitab ini kitab yang cukup berkualitas, karena untuk mendapatkan ranking pertama itu sangat sulit, harus menyingkirkan sekian 50 lebih buku yang diperlombakan dan diseleksi oleh tim ahli dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, ghazwatu Dzi Amrin, masih melanjutkan perang Dzi Amrin. Wa fi asna'it tariqi qabadu ala rijli yuqalu ala rajulin yuqalu lahu Jubarun min bani Sa'labata, fa adkhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fada'ahu ilal islami fa aslama fadammahu ila Bilalin wa sara dalilan li jaisil muslimina ila ardil aduwi. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW bersama pasukannya menangkap seorang laki-laki yang bernama Jubar
dari suku Bani Sa'labah. Fa'adkhala ala Rasulillah, laki-laki tersebut dibawakan ke Rasulullah, dihadapkan kepada Rasulullah. Fada'ahu ilal Islam, lalu kemudian Rasulullah mengajaknya masuk ke dalam Islam. Ya. Fa'aslama, dan Allah mudahkan, Allah lapangkan hatinya, dia masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW mempersaudarakan dengan Bilal, dan soro dalilan li jaisil muslimin. Bahkan laki-laki yang bernama Jubar ini, beliau langsung memberikan sumbangsih, yaitu menjadi gaid, ya, menjadi dalilan, menjadi penunjuk jalan bagi tentara kaum muslimin untuk mencapai lokasi musuh, ya. Karena dia punya kapasitas, kemampuan menghafal peta jalan. Nah, itu orang-orang yang punya keahlian itu tetap dibutuhkan, ya. Contohnya siapa ini? Jubar, ya, min Bani Sa'labah. Ya. Begitu masuk Islam langsung action, ya. Langsung membantu kaum muslimin, mengarahkan pasukan Rasulullah untuk mencapai lokasi musuh, karena dia hafal peta jalan. Wa tafraqu al-a'da'u fi ru'usil jibali hina sami'u bi qudumi jaisil madinati. Anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad wasala bi saysihi ila makanin tajma'ahum wa huwa al-ma'ul musamma bi dhi amrin fa aqama hunaka sifran kullahu hunaka safaran kullahu min sanatin salisatin minal hijrah aw qariban min dalika liyas'ura al-a'rabu bi quwwatil muslimin wa yastawala alaihim ar-ra'bu war-rahbatu summa raja'a ilal madinati. Pasukan musuh, pasukan kaum musyrikin bercerai-berai, ya, dengan adanya kedatangan para tentaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketakutan, ya, berpencar, ya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam wasala bi jaisi ila makanin tajma'uhum, sementara Nabi dan para pasukannya sampai ke tempat di mana mereka berkumpul, yaitu di tempat yang bernama Dhi Amrin, yaitu sumber mata air. Sehingga perang ini dinamakan Ghazwatu Dhi Amr, ya. Fa'aqama hunaka, beliau tinggal bersama pasukannya di situ, ya, menurut ahli sejarah, ya, pada bulan Safar pada tahun ketiga Hijriah. Beliau tinggal di situ sengaja untuk mempertontonkan di hadapan orang-orang Arab Badui. Orang-orang Badui ini orang-orang Arab asli yang tidak menetap, suka berpindah-pindah sampai sekarang. Hidupnya di pegunungan, gitu ya. Bahasa Arabnya fasih sekali itu. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab yang fasih, belajarlah dengan orang pedalaman. Bahasa Arabnya enggak tercampur. Tapi kalau di kota, itu tercampur sama para pendatang, ya, sehingga dikenal dengan bahasa Amiyah, ya, bahasa pasaran. Para TKI, TKW itu enggak lama, itu 3 bulan sudah bisa ngomong gitu. Jadi enggak perlu sekolah tinggi kalau mau bisa ngomong bahasa Arab, ya. Jadi gelandangan di kota Madinah pandai ngomong nanti.
Ya, para TKI TKW itu pandai ngomong, tapi bahasanya bahasa yang tidak fasih, bahasa amiyah. Ya. Jadi kalau mendengarkan ceramah para ulama di Masjid Nabawi ya nggak paham, karena bahasanya beda. Ya. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu bahasanya bahasa fushah, bahasa yang baku. Bahasa itulah yang dipakai oleh Rasulullah SAW sampai sekarang, ya, masih asli. Ya. Rasulullah tinggal di tempat yang bernama di Amrin, ya, sebulan penuh untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin, supaya orang Arab Badui, kan mereka suka berpindah-pindah itu, supaya beritanya sampai kepada musyrikin Mekah. Ya, karena dulu kan belum ada media sosial, jadi menggunakan alat bantu orang-orang Badui yang sering berpindah-pindah. Nanti kan dari mulut ke mulut, gitu ya. Sehingga orang-orang musyrik itu ketakutan, ya, ciut nyalinya, ya, sehingga nggak berani nyerang lagi. Setelah itu baru Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah. Ya. Jadi memanfaatkan media sosial itu bukan hanya sekarang saja. Rasulullah dulu sengaja tinggal di sumur di Amrin untuk apa? Supaya dilihat oleh orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kan sering kesana kemari, nggak menetap ya. Melihat, pasukannya banyak sekali ya. Lalu disampaikan ke orang-orang musyrik Mekah. Ya. Orang Arab Badui itu macam-macam, ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Mereka tidak menetap. Nah, itu media sosialnya seperti itu. Ya. Berikutnya qala al-mu'allifu Syekh Dr. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, beliau meneruskan tulisannya, qatlu Ka'b bin ibni al-Ashrafi, terbunuhnya artis, ya. Kalau sekarang mungkin artis, kalau dulu penyair, ya. Terbunuhnya seorang penyair terkenal di Jazirah Arab yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf. Ya. Ini paling terkenal. Kalau sekarang ya mungkin bintang seniman papan atas lah, kira-kira begitu ya. Kana Ka'bun ibnu al-Ashrafi min asyaddil yahud hanaqan 'alal islami wal muslimina wa idza'in li rasulillahi wa tadhahuran bid'awati ila harbihi. Seorang penyair terkenal, seorang artis papan atas yang sangat terkenal di zaman Rasulullah SAW yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf. Beliau ini adalah orang Yahudi, seniman Yahudi yang sangat membenci Islam dan membenci kaum muslimin, dan juga dikenal seorang penyair. Jadi kata-katanya itu sering didengar oleh manusia, sering dihafalkan. Kalau sekarang ya mungkin lagu lah, kira-kira gitu ya. Tapi isinya, syair-syairnya isinya itu menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan tadhahuran, terang-terangan mengajak kaum musyrikin dan kaum munafikin untuk memerangi Rasulullah SAW. Ya, jadi zaman dulu itu ya artis itu juga bisa dijadikan alat untuk menyerang Islam. Kayak sekarang banyak orang yang daripada media sosial diisi oleh orang-orang jahat, paling tidak bergeserlah sedikit. Kita pun harus aktif.
ya, ceramah direkam, diupload gitu ya. Karena kalau kita nggak ngisi, maka akan diisi oleh mereka. Itu ya. Jadi para penyair muslim pun melawan ya kejahatan Ka'ab bin al-Ashraf. Kana min qabilati Toi'in min bani Nabhan wa ummuhu min bani Nadir wa kana ghaniyan mutrafan ma'rufan bi jamalihi fil arabi sya'iran min su'ara'iha wa kana hisnuhu fi sarki janubil madinati khalfa diyari bani Nadir. Jadi Ka'ab bin al-Ashraf ya, walaupun beliau adalah seniman papan atas yang sangat dikenal memusuhi Islam, dicatat oleh ahli sejarah dia itu dari suku Toi ya, anak suku Bani Nabhan. Sampai ibunya pun dicatat ya, oleh ahli sejarah, ibunya keturunan suku Bani Nadir ya, ini juga kabilah Yahudi. Dikenal orang yang sangat kaya ya, uangnya banyak ya, rekeningnya tebal uangnya ya. Mutrofan, dan juga dikenal hidup mewah, glamor ya. Ma'rufan bijamali, selain kaya juga terkenal ketampanannya. Sudahlah seniman, wajahnya sangat tampan. Siapapun yang melihat akan terpesona ya. Jadi musuh tapi diberikan kelebihan oleh Allah dari sisi kemampuan berbicara dan ketampanan ya. Bi jamalihi fil Arab, di jazirah Arab terkenal sekali. Ka'ab bin al-Ashraf, penyair dan juga sangat tampan ya. Wajah artis, syairon min su'ara'iha ya, termasuk penyair yang sangat hebat ya. Saking hebatnya rumahnya itu, karena rumah orang kaya itu punya benteng ya, dikelilingi pagar yang tinggi ya. Wa kana hisnuhu fi syarqi janubil madinati ya, rumahnya itu ada bentengnya ya, orang kaya. Rumahnya besar, terletak di arah tenggara dari kota Madinah, di belakang kampung Bani Nadir. Walamma balaghahu awwalu khabarin an intisaril muslimina wa qatlu sanadi di Quraisyin fi Badrin qala ahaqqun hadza. Ketika pertama kali Ka'ab bin al-Ashraf mendengar berita kemenangan Rasulullah dan para sahabatnya memenangkan peperangan di perang Badar, Ka'ab bin al-Ashraf ya terkejut ya, sampai beliau mengatakan ahakun hada, apakah berita ini benar, apakah berita ini valid ya. Haula'i ashraful arabi ya. Yang dikalahkan oleh Rasulullah ini bukan kaleng-kaleng. Mereka itu para pendekar, para kesatria Quraisy Mekah. Kok bisa kalah ya? Kira-kira gitulah ya. Wa mulukin nas, mereka itu para penguasa yang ada di Mekah, raja-raja yang ada di Mekah. Raja tertingginya Abu Jahal, kok bisa ya sampai kalah itu ya. Wallahi in kana Muhammadun asaba haula'il qaumi ya labatnul ardi khairun min dhahriha ya. Demi Allah ya kan, orang Yahudi kalau kecewa zikirnya dengan menyebut nama Allah, wallahi ya, karena bahasa Arab. Demi Allah, seandainya memang Muhammad telah mengalahkan orang-orang
Quraisy Mekah, kata beliau, perut bumi itu lebih baik daripada permukaannya. Nah, ini kata-kata kecewaan, ya. Perut bumi itu masih lebih baik dari permukaannya. Walamma ta'akkada ladaihi al-khabaru, ketika dia telah mendapatkan berita yang valid, ternyata benar ya, Rasulullah dan para sahabat telah menjadi pemenang dalam perang Badar. In ba'asa adullahi yahju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimina, ya. Setelah mendengar marah Ka'ab bin Al-Ashraf ini, lalu kemudian berdiri merangkai syair-syair mengejek Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah dan kaum muslimin. Didengar ya oleh orang-orang di sekitarnya, karena syairnya itu bagus, ya, teratur gitu ya. Lalu kemudian menyebar di tengah-tengah masyarakat seperti lagu yang mudah dihafal, gitu ya. Wa yamdahu aduwahum, dan juga isi syair-syair yang dia ucapkan itu memuji-muji para tokoh kafir Quraisy yang wafat di perang Badar. Wa yuharriduhum alaihim, dan juga syair-syairnya berisi provokasi, hasutan agar orang-orang Quraisy Mekah yang kafir, yang musyrik untuk bangkit memerangi Rasulullah dan para sahabat. Jadi syair itu bisa mengandung sihir, ya, kata-kata yang indah, kata-kata pilihan kata yang berkualitas itu bisa mengandung sihir, ya. Bisa membangkitkan, bisa mengobarkan ya, emosi, ya. Walam yardo bihadal qadri hatta rakiba ila Quraisyin. Setelah merangkai syair-syair yang isinya adalah hujatan, penghinaan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, ya, cacian, ya. Ka'ab bin Al-Ashraf ini enggak puas hanya sebatas membuat syair, hatta rakiba ila Quraisyin. Ya, lalu kemudian Ka'ab bin Al-Ashraf dari Madinah nekat, ya, naik kendaraan menuju Mekah. Fanazala 'alal Mutallibi ibni Abi Wada'ati As-Samhi, ya. Sampailah di rumah penduduk Mekah yang bernama Al-Mutallib bin Abi Wida'ati As-Sahmi, ya. Setelah sampai di situ dia kembali lagi, ya, wa ja'ala yanshudu al-ash'ara yabki fiha ala ashabil qalibi min qatlal musyrikin, ya. Di tempat rumahnya Al-Muttalib bin Abi Wida'ah As-Sahmi, dia kembali merangkai syair-syair yang mengekspresikan kesedihan kepada para korban dari kaum musyrikin yang mati, yang kemudian dimasukkan ke dalam sumur Badr, ya. Qolibil Badri, ya. Sumur Badr, ya. Jadi mayat orang kafir langsung dilempar gitu aja, ya, karena nggak ada nilainya, ya. Mayat orang kafir kalau di negeri muslim itu ya tinggal dimasukkan ke dalam lubang saja, dan sama seperti binatang, ya. Yasiru bidzalika hafaidhum wa yadqa haqdahum 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam
wa yad'uhum ila harbihi wa indama kana bi Makkah sa'alahu Abu Sufyan wal musyrikuna adyanuna ahabbu ilaika am dinu Muhammadin wa ashabihi wa ayyul fariqaini ahda sabila faqala antum ahda minhum sabila wa abtulu wa fi dzalika anzalallahu ta'ala. Jadi Ka'ab bin Al-Ashraf datang ke Mekah tujuannya untuk memprovokasi orang-orang musyrik Mekah untuk mensolidkan rasa kesatuan mereka sesama bangsa Quraisy Mekah yang menumbuhkan nasionalisme, ya kalau sekarang ya mungkin orator lah kira-kira gitu ya, dengan syair-syairnya membela orang-orang musyrik Mekah, membangkitkan kebencian kepada Nabi dan mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat itu Abu Sufyan bertanya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang Yahudi Madinah, penyair terkenal. Ditanya oleh Abu Sufyan, adyanuna ahabba ilaika amdinu Muhammadin wa ashabi. Bagaimana menurutmu Ka'ab bin Al-Ashraf, agama kami dibandingkan dengan agamanya Muhammad itu lebih bagus mana? Nah, gitu. Dites sama orang musyrik, gitu ya. Wa ayyul fariqaini ahdan sabila. Ditanya lagi sama Abu Sufyan, ya, siapa di antara dua kelompok yang paling mendapatkan petunjuk, yang paling lurus jalannya? Udah dua kali nanya ini, ya. Lalu kemudian Ka'ab bin Al-Ashraf menjawab, antum ahda minhum sabila. Kalian, ya, bangsa Quraisy Mekah, agama kalian itu lebih lurus daripada agama Muhammad. Ini kata Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya, seperti itulah Yahudi dari dulu. Ya, jadi Yahudi itu dari dulu seperti itu. Ya, mereka sering berkolaborasi dengan orang-orang musyrik. Ya. Kalian lebih utama, ya, daripada Muhammad dan teman-temannya. Kata-kata seorang Ka'ab bin Al-Ashraf ini seperti kata-kata seorang seniman papan atas, sehingga mudah diliput oleh orang, mudah disebarkan, ya. Maka kemudian Allah SWT membantah perkataan Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, sampai-sampai Allah menurunkan wahyu untuk membantah seorang artis papan atas, penyair papan atas yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Turunlah surat An-Nisa ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ya. Rasulullah mendapatkan wahyu, diperdengarkan di hadapan para sahabat, ya, maka disebarkan oleh manusia sampai, ya, untuk menandingi ucapan dari seorang Ka'ab bin Al-Ashraf, yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi pengetahuan dari Taurat, betapa mereka percaya kepada Jibt dan Togut, serta mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu termasuk juga orang-orang yang musyrik walaupun punya kitab Taurat. Ya. Mereka meyakini Uzair itu anaknya Allah, Uzair ibnullah. Gak ada bedanya dengan Nasrani. Ya. Ya,
Nabi Isa itu putra Allah. Ya. Hanya beda objeknya saja, sama. Ya. Summa roja'a Ka'bun ilal madinati ala tilkal hali wa akhadha yushabbibu fi ash'arihi binisa'i sahabati wa yu'addihim bisalatati lisanihi asyaddal idai. Kemudian Ka'ab dari Mekah balik lagi ke Madinah, ya. Kemudian sampai Madinah merangkai lagi syair-syair. Jadi menciptakan lagu-lagu baru, kira-kira gitu ya. Syair-syair yang sangat kotor, ya. Yang intinya adalah menghina para istri sahabat Rasulullah SAW, ya. Dengan syair-syair yang penuh dengan kata-kata hinaan, ya. Bisalatati lisani, dengan kata-kata yang pedas. Jadi kalau dengar langsung marah, ya. Nah, ini kehebatan seorang penyair, ya. Kalau disalahgunakan ini sangat berbahaya, ya. Wahina idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah marah mendengar syair-syair. Sudah berapa kali tadi? 3 kali, ya. Ka'ab bin al-Ashraf membuat syair-syair yang intinya adalah menghina Islam, ya. Lalu Rasulullah bertanya, man li Ka'b bin ibn al-Ashraf, siapa yang sanggup untuk membunuh Ka'ab bin al-Ashraf? Rasulullah menawarkan, ya. Karena kalau nggak dibunuh, dia terus-terusan akan mengeluarkan syair-syair yang sangat merendahkan Islam. Fa innahu adallaha wa rasulahu, sungguh Ka'ab bin al-Ashraf telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Fantadaba lahu Muhammadun ibnu Maslamata. Lalu kemudian majulah seorang sahabat yang mulia yang bernama Muhammad bin Maslamah. Maju, saya Rasul, ya, gitu ya. Wa Abbadu bin Bishr. Kemudian yang kedua seorang sahabat yang mulia yang bernama, ya, Abbad bin Bishr. Wa Abu Nailata. Kemudian yang ketiga seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Nailah, ya. Dulu di Jazirah Arab jarang menyebutkan nama KTP-nya, tapi sering menyebutkan nama akrabnya, ya. Para sahabat gak pernah memanggil ya Muhammad, gak pernah. Para sahabat memanggil Rasulullah dengan apa? Ya Rasulullah atau ya Abul Qasim, ya. Nama akrabnya begitu. Ya kalau di kita mungkin biasanya dengan disingkat, ya. Ya Pak Suparman, man gitu, ya. Kan masing-masing daerah beda-beda, ya. Kalau di sana dikasih nama Abu atau Ummu, gitu ya. Masing-masing tempat beda-beda. Seorang sahabat yang bernama Abu Nailah, ismuhu Silkanu ibnu Salamata. Nama aslinya, nama KTP-nya Silkan bin Salamah, tapi nama akrabnya Abu Nailah. Abu Nailah ini wa huwa ahu Ka'bin min rida'at minar rada'ati, saudara sepersusuan Ka'ab bin al-Ashraf, ya. Kemudian maju lagi seorang sahabat yang bernama Al-Harisu ibnu Aus, ya. Dan berikutnya sahabat maju lagi menawarkan diri, wa Abu Absin ibni, ya, ibni Habr. Wa kana qaidu hadhil makhrajati Muhammad ibn Maslamah. Jadi kumpulan sahabat tadi yang mengajukan diri, yang siap untuk membunuh Ka'ab bin al-Ashraf, dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, ya.
Wa tufidu ar-riwayatu fi qatli Ka'b ibni al-Ashraf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qala man li Ka'b ibni al-Ashraf fa innahu qad ada Allah wa rasulahu qama Muhammadun ibnu Maslamah faqala ana ya Rasulullah atuhibbu an aqtulahu qala na'am qala fa'dhan li an aqula syai'an. Ya. Menurut riwayat yang lain, sebelum dilakukan pembunuhan terhadap penyair yang sangat jahat yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf, seorang Yahudi, ketika Rasulullah bertanya siapa yang sanggup membunuh Ka'ab bin al-Ashraf, dia telah memusuhi, telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Berdirilah Muhammad bin Maslamah sambil mengatakan, ana ya Rasulullah, saya Rasul, saya siap. Ya, apakah engkau suka kalau aku membunuhnya? Rasulullah mengatakan, ya, na'am. Ya. Lalu kemudian Muhammad bin Maslamah meminta izin kepada Rasulullah. Ya, fa'dan li, izinkan saya an aqula syai'an, untuk membuat skenario drama. Ya Rasulullah, saya ini mau membunuh Ka'ab bin al-Ashraf, tapi dengan bermain drama dulu, boleh enggak? Ya, Rasulullah mengatakan, "Cool, silakan. Gimana skenarionya?" Nah, gitu ya. Jadi ternyata drama itu sudah ada ya dalam sirah nabawiyah. Tinggal drama itu mau digunakan untuk apa? Untuk dakwah atau untuk maksiat. Cara-caranya mengandung maksiat atau tidak. Muhammad bin Maslamah mengajukan skenario drama pembunuhan kepada Ka'ab bin al-Ashraf dan Rasulullah mengizinkan. Ya, mengizinkan. Fa'atahu Muhammadun ibnu Maslamah, setelah disampaikan kami akan membuat skenario drama pembunuhan seperti ini gitu. Rinci, Rasulullah memberikan persetujuan. Ya. Setelah disetujui, Muhammad bin Maslamah mendatangi Ka'ab bin al-Ashraf, ya, dan mengatakan di hadapan Ka'ab bin al-Ashraf, inna hadzal rajula qad sa'alana shadaqatan wa innahu qad annana. Qala Ka'bun wallahi la tamallunnahu. Ya. Muhammad bin Maslamah mengatakan, ya, sesungguhnya orang ini yang bernama Muhammad minta sedekah kepada kami, dia merepotkan kami. Jadi ini drama saja, pura-pura saja ngomong seperti itu supaya nggak curiga, dan itu dibolehkan. Ya, dibolehkan karena tujuannya ya memerangi musuh Allah. Padahal kan nggak boleh ngomong seperti itu kan, tapi karena ini drama, tujuannya, targetnya adalah membunuh musuh Allah dan Rasulnya, diperbolehkan. Sehingga Ka'ab bin al-Ashraf ini percaya dengan Muhammad bin Maslamah, padahal itu siasat. Dia mengatakan, wallahi la tamallunnahu. Oh, jadi kamu udah bosan ya dengan yang namanya Muhammad gitu. Kira-kira begitu. Ya. Lalu kemudian Muhammad bin Maslamah melanjutkan skenario drama yang sudah disetujui oleh Rasulullah SAW, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.